Di tanah ini, hukum telah ditegakkan turun-temurun selama ratusan tahun, dan setiap orang wajib tunduk kepadanya. Suara Ampuragendra menggelegar, memecah keheningan balairung persidangan Bukit Pelangi. Matanya menatap tajam ke arah hakim yang tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Ampuragendra tahu, sebagian besar orang di sini memihak terdakwa, Jaka Wening, murid kesayangannya sendiri. Para pejabat pun segan berdebat, gan menentang pemuda yang begitu dihormati. Itulah mengapa ia, sang guru besar, harus turun tangan dan menegakkan wibawa hukum. Di tengah suasana tegang itu, Jaka Wening, pemuda berwajah tenang dengan sorot mata yang tajam, bangkit berdiri. Dengan suara yang mantap namun penuh hormat, ia berkata, "Guru, maafkan bila hamba harus berbeda pendapat." Ia menarik napas sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saudara Nara dinilai telah berdosa, dan menurut hukum warisan leluhur, ia harus dibuang ke Pulau Tengkorak. Tapi hamba ingin bertanya, dari mana sesungguhnya datangnya dosa itu? Jika tidak ada hukum yang mengaturnya, apakah akan ada pelanggaran? Hukumlah yang sejatinya menciptakan konsep dosa itu sendiri, dan seringkali, hukuman yang dijatuhkan justru terasa lebih kejam daripada kesalahan yang diperbuat. Jaka Wening melangkahkan kakinya perlahan ke tengah balairung. Pandangannya menyapu semua orang yang hadir. Jika Naradirga, yang dinyatakan bersalah ini, kita buang ke Pulau Tengkorak, bukankah itu hanya akan membuatnya semakin dipenuhi dendam dan hatinya menjadi lebih gelap? Itu sama seperti menyembuhkan orang sakit dengan memberinya luka yang baru. Apakah pembuangan ini akan membuatnya sadar dan insaf? Tentu tidak. Bukankah jauh lebih bijaksana menuntun orang yang tersesat untuk kembali ke jalan yang benar, daripada menghukumnya hingga ia berubah menjadi pribadi yang jauh lebih jahat dan berbahaya? Jaka Wening, Ampuragendra membentak keras. Wajahnya yang keriput memerah padam, menahan amarah dan rasa tersinggung karena murid kepercayaannya berani mengkritik hukum sakral warisan leluhur di depan umum. Ia menoleh ke arah hakim dengan tatapan perintah. "Hakim, lanjutkan persidangan." Pembelaan yang diajukan terhadap Naradirga tidak dapat diterima. Sentakan itu membuat semua orang terdiam. Jaka Wening hanya bisa menarik napas panjang, lalu kembali duduk di tempatnya dengan perasaan kecewa. Di sampingnya, seorang gadis cantik berbisik cemas, "Kakang, kau terlalu berani." Jaka Wening membalas pelan, penuh kepasrahan. Percuma. Tak lama setelah ketegangan itu mereda, dua pesakitan lain dipanggil untuk menghadap. Dari barisan terdakwa, muncullah seorang wanita berparas sangat cantik dan seorang pria yang tak kalah tampan. Mereka berjalan dengan langkah gontai, lalu berlutut di tengah balairung dengan kepala tertunduk. Suara jaksa penuntut kembali menggema, "Yang mulia hakim, di hadapan kita adalah Kenanga Rukmi dan Rangga Jati. Mereka ditangkap basah karena telah melakukan perbuatan zina." Jaksa itu berhenti sejenak, membiarkan kalimatnya meresap. Kenanga Rukmi adalah istri sah dari Wiratama. Perbuatannya ini telah mencoreng hukum besar yang berlaku di Bukit Pelangi. Baginya, tak ada ampun. Adapun Rangga Jati, meski ia belum beristri, ia tetap bersalah karena telah tidur dengan istri orang lain. Kami serahkan sepenuhnya keputusan kepada Yang Mulia Hakim. Di luar balairung, suara ejekan dan cemoohan dari para penonton terdengar riuh. Mendengarnya, wajah Kenanga Rukmi memerah karena malu dan marah. Namun ia tetap berusaha tegar, punggungnya lurus menantang. Sementara itu, Rangga Jati tampak pucat pasi. Ia gelisah, tubuhnya sedikit gemetar, dan kepalanya terus menunduk dalam-dalam. Setelah berunding sejenak, hakim akhirnya mengetuk palu. Pengadilan memutuskan, Kenanga Rukmi dinyatakan bersalah dan dibuang ke Pulau Tengkorak, sedangkan Rangga Jati dicambuk 100 kali. Mendengar putusan itu, Kenanga Rukmi menjerit histeris. "Aku tidak menerima putusan ini," teriaknya sambil menatap hakim dengan mata menyala. "Kami berdua yang melakukan perbuatan ini bersama-sama. Jika aku harus dibuang ke Pulau Tengkorak, maka kami harus dibuang bersama." Namun, berbeda dengan kekasihnya, Rangga Jati justru berteriak panik, "Tidak, tidak, biarkan aku dicambuk saja. Aku rela dicambuk." Melihat kepengecutan pria itu, Kenanga Rukmi berbalik dan memakinya dengan suara serak. "Rangga Jati, saat kau merayuku dulu, kau bersumpah akan hidup dan mati bersamaku jika hubungan kita terbongkar. Di mana sumpah setiamu sekarang?" "Diam!" Suara Ampuragendra kembali mengguncang seluruh isi balairung. Getarannya begitu kuat hingga Kenanga Rukmi dan Rangga Jati langsung terdiam dan jatuh bersujud ketakutan.
Kalian berdua telah mencoreng kehormatan Bukit Pelangi. Kalian telah menginjak-injak martabat perguruan. Hukumannya adalah, kalian berdua dibuang ke Pulau Tengkorak. Setelah mendengar keputusan final itu, Kenanga Rukmi menangis terseduh-seduh sambil menggenggam tangan kekasihnya erat. Sebaliknya, wajah Rangga jadi menjadi semakin pucat seperti mayat. Di tengah drama yang memilukan itu, Jaka Wening kembali berdiri. Dengan suara yang lebih lirih namun tetap tegas, ia memohon, "Guru, izinkan hamba berbicara sekali lagi." Ia menatap kedua pesakitan itu dengan iba. Mereka memang telah berbuat salah. Hamba tidak menyangkalnya. Tapi apakah kesalahan mereka sedemikian besar hingga pantas mendapat hukuman pembuangan? Tidak ada perbuatan yang terjadi tanpa sebab. Jika seorang istri sampai mencari kehangatan dari lelaki lain, mungkin ada luka terdalam di hatinya yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Apakah suaminya, Wiratama, sama sekali tidak memiliki andil dalam kesalahan ini? Tidakkah seharusnya kita memeriksa akar permasalahannya terlebih dahulu sebelum menjatuhkan hukuman yang tak bisa diubah? Diam, Jaka Wening, bentak Empu Ragendra lagi, kali ini dengan nada meremehkan. Engkau masih sangat belia. Apa yang kau ketahui tentang gejolak nafsu dan kerumitan hubungan orang dewasa? Mendengar itu, beberapa orang di Balairung tak bisa menahan tawa. Bahkan Dewi Larasati, sang permaisuri yang agung, terlihat tersenyum menahan geli melihat pembelaan polos dari pemuda itu. Jaka Wening tergagap, wajahnya memerah. Hamba hanya membaca dari kitab-kitab kuno, Guru. Empu Ragendra mengibaskan tangannya dengan tidak sabar. Pembelaan dari seorang anak yang belum dewasa atas dosa orang dewasa tidak bisa diterima. Pengawal, laksanakan hukuman sekarang juga. Bawa ketiga pesakitan ini ke dermaga dan berangkatkan ke Pulau Tengkorak. Perintah itu mutlak. Para pengawal segera bergerak, menyeret Bowo Tangkui, Kenanga Rukmi, dan Rangga Jadi keluar dari Balairung. Jaka Wening hanya bisa menatap nanar. Hatinya terasa sesak oleh ketidakadilan. Di matanya, hukum yang seharusnya menjadi pelindung, hari ini telah berubah menjadi pedang kejam yang membunuh harapan. Kisah ini baru saja dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya pada para terhukum? Dan apa yang akan dilakukan Jaka Wening? Ikuti terus kelanjutan ceritanya di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.